Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini bertemu lagi dengan Usmuji dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teks eksplanasi. Penasaran apa itu yang disebut teks eksplanasi? Sebelum Ustadz Muji jelaskan mengenai materi lebih lanjutnya, Ustadz Muji akan mengajak kalian melihat kejadian alam yang terjadi saat ini. Pernahkah kalian melihat berita tentang terjadinya banjir kemarin itu di Jakarta? Karena saat ini sudah musim penghujan anak-anakku, ternyata di Indonesia tak lepas dari sebuah bencana yang namanya adalah bencana banjir dan tanah longsor. Nah, pada saat ayah kalian ataupun orang tua kalian membeli sebuah surat kabar atau koran dan tersebut memuat mengenai proses terjadinya dan bahkan mengulas mengenai banjir tersebut atau bencana alam tersebut, itulah yang disebut teks eksplanasi. Nah, jadi apa ya yang disebut teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, di sini Usmuji garis bawahi sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam atau fenomena sosial. Nah, apa saja contoh dari fenomena alam? Fenomena alam itu sebuah kejadian yang datangnya dari alam. Contohnya seperti gerhana matahari, gerhana bulan, banjir, tanah longsor, terus terjadinya pelangi, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh dari fenomena alam. Sedangkan fenomena sosial anak-anakku semua, contohnya seperti tirakatan. Tahu nggak kalian tirakatan? Ya, betul sekali. Biasanya di Jawa atau dari Pulau Jawa itu sering sekali melakukan tirakatan di hari-hari atau bulan-bulan tertentu. Selain tirakatan itu ada upacara adat. Seperti di Kediri itu ada larung saji. Terus di Bromo sana itu ada yang namanya kasada. Terus di Bali itu ada upacara adat membakar mayat, itu namanya adalah ngaben. Nah, itu namanya adalah contoh dari fenomena sosial. Anak-anakku semua, Ustadz Mija akan menjelaskan mengenai bagian atau struktur dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu terdiri dari 3 bagian. Di antaranya, yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deretan penjelas. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu adalah interpretasi. Nah, Ustadz Muji akan jelaskan satu persatu ya. Bagian-bagian atau struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu adalah pernyataan umum. Berisi pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses terjadinya, proses keberadaannya, atau proses terbentuknya. Bagian kedua yaitu adalah deretan penjelas. Berisi detail penjelasan proses keberadaan, proses terbentuknya, atau proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Bagian ketiga atau bagian yang terakhir yaitu adalah interpretasi. Berisi simpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Pada umumnya, interpretasi ini terletak pada paragraf terakhir pada teks eksplanasi yang merupakan simpulan atau intisari dari teks eksplanasi tersebut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama,
Bagian-bagiannya meliputi pernyataan umum, urutan sebab akibat atau deretan penjelas, dan interpretasi. Ciri yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ciri yang ketiga, memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan, contohnya sains. Ciri yang keempat, sifatnya informatif atau memberikan informasi kepada pembacanya. Anak-anakku yang hebat, mari kita meringkas teks eksplanasi. Sebelumnya, meringkas adalah menyajikan suatu karangan dalam bentuk lebih singkat. Meringkas bertujuan agar pembaca mudah memahami isi suatu karangan panjang. Anak-anak yang hebat, berikut Ustadz Muji jelaskan langkah-langkah meringkas teks eksplanasi. Langkah yang pertama, baca teks eksplanasi secara menyeluruh. Setelah kita baca secara menyeluruh, langkah yang kedua yaitu temukan ide-ide pokok dalam teks eksplanasi. Masih ingat kan, setiap paragraf itu pasti memiliki sebuah ide pokok. Maka temukan ide pokok di setiap paragrafnya. Langkah yang ketiga, susunlah ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat-kalimat pendek. Setelah kalian menemukan ide pokok, kalian menyusun dalam bentuk kalimat-kalimat pendek dalam satu paragraf, anak-anakku. Langkah yang terakhir, padukanlah dan ceritakan kembali dengan kata-katamu sendiri. Mudah kan meringkas teks eksplanasi? Nah, anak-anakku yang hebat, berikut Ustadz Muji beri contoh teks eksplanasi. Di situ terdapat teks eksplanasi berjudul Petir dengan 4 paragraf. Paragraf pertama berwarna hitam itu merupakan pernyataan umum. Ingat, bagian pernyataan umum pada umumnya terletak pada awal paragraf. Lalu ada paragraf kedua dan ketiga yang berwarna ungu, itu adalah deretan penjelas, yang dimana deretan penjelas ini berisikan sebab akibat terjadinya sebuah peristiwa atau fenomena. Lalu yang terakhir, paragraf keempat berwarna merah, itu bagian interpretasi atau yang disebut simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Pada umumnya, interpretasi ini terletak pada akhir paragraf. Mari anak-anakku kita meringkas teks eksplanasi yang berjudul Petir. Nah, pertama, baca teks eksplanasi secara keseluruhan. Kemudian temukan ide pokok pada setiap paragraf atau pada setiap struktur atau bagian teks eksplanasi tersebut. Setelah itu, bentuk dalam bentuk kalimat, lalu tulis kembali dalam bentuk satu paragraf. Nah, itulah langkah kita untuk meringkas teks eksplanasi yang berjudul Petir. Berikut hasil ringkasannya. Petir, kilat, atau halilintar adalah gejala alam yang biasanya muncul pada musim hujan saat langit memunculkan kilatan cahaya sesaat yang menyilaukan. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Nah, mudah kan nak meringkas teks eksplanasi? Ustadz akhiri, semoga bermanfaat ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.